Kalau saya taunya itu. Misalkan apa yang kamu pilih sekarang akan menciptakan masa depan kamu. Kalau tadi realita itu adalah kesepakatan, Mas. Kayak satu orang mengatakan hidup itu susah. Ada dua orang yang mendengar. Dan akhirnya terciptalah hidup yang susah. Dan karena disepakatin bersama, tanpa sadar kita menciptakan realita hidup yang susah. Dan kita pikir realita itu real, nyata, benar. Gitu ya. Nah, kita lupa bahwa kita juga bisa loh minta kemudahan. Gitu ya. Kalau satu dua orang sepakat bahwa hidup itu mengasihkan, terjadi dengan banyak hal, sehingga banyak sekali pengalaman mengasihkan di bumi. Ada kalimat manusia menulis jalan hidupnya sendiri. Kita menciptakan realitas kita sendiri. Nah, pelan-pelan kita akan coba menguji premis ini gitu. Seberapa jauh kemudian manusia itu bisa menciptakan hidupnya sendiri, dan seberapa jauh ada hal-hal yang memang sebenarnya tidak pernah dia pilih dalam hidup ini. Bagaimana pandangan Coach Vena? Yes, sebenarnya kita menceritakan kehidupan yang kita mau dan bekerja sama dengan semesta itu sendiri, gitu ya. Jadi misalkan apa sih yang kita mau gitu. Kalau Mas Hendra, apa yang Mas Hendra mau dalam misalkan dalam untuk ngaji rosok gitu kan? Ya, apa yang Mas mau? Ya. Kadang-kadang kita tuh nggak pernah minta, misalkan, apa yang saya mau dalam relasi? Oh, saya maunya kemudahan dalam relasi. Saya mau ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan. Saya mau ketemu dengan yang dimana ketika saya ketemu dengan orang itu, semuanya berkembang. Nah, itu dulu saya nggak pernah minta, karena saya nggak tahu bahwa itu akan bisa tercipta. Ya, saya kenal di Akses, baru saya, aku bisa minta gitu. Aku ingin teman-teman yang saling mensupport. Nah, ketemulah gitu kan sama tim gitu kan. Tanpa aku minta, mereka tuh saling kontribusi aja gitu kan. Kayak Pak Trisno, Bu Imas, Bu siapa lagi gitu. Mereka saling kontribusi. Ya kayak Mbak Anissa dan segala macam. Itu kalau di grup itu mereka yang rame gitu kan. Terus saya bilang sama mereka yang, kalau coach gimana cara clearingnya gitu kan. Terus saya bilang, belajar. Kamu share apa yang kamu tahu. Tinggal nanti dibantu sama teman-teman kontribusi. Jadi kan semuanya pinter. Bukan saya yang pintar. Dan yang saya mau adalah kamu menarik. Semua teman-teman itu menarik. Punya kapasitas sendiri yang keluar gitu loh. Ya, itu yang saya mau gitu. Itu yang saya minta. Ya, dunia yang seperti itu. Gitu kan? Dunia yang saling kontribusi. Dengan cara yang unik. Dengan cara yang setiap orang punya keunikan masing-masing gitu kan. Kayak saya ketemu sama Mas Hendra. Mas Hendra punya talentnya sendiri nih, gitu kan? Oke. Dan kemudian saya juga punya talent sendiri. Dan ketika kita bikin kelas, cara saya berkontribusi adalah nanya, apa yang dibutuhkan? Saya nanya kepada energi dari kelasnya. Dan kemudian tiba-tiba kan saya kontak Mas Hendra, Mas, Zoom. Terus Mas Hendra, oke. Nah, itu adalah co-creation, Mas. Oke. Yes, jadi saya tidak menggantungkan diri kepada Mas Hendra dan Mas Hendra tidak menggantungkan, tapi saling kerjasama secara energetically dan ada actionnya juga. Tapi kan bukan dari ketakutan, tapi dari something yang fun dalam creation. Nah, bentuk-bentuk seperti itu, Mas. Banyak orang yang kerjasama tapi menggantungkan pada seseorang. Betul. Yes. Betul. Tapi kalau di sini saling kayak kerjasama aja, asik, fun, menyenangkan, dan itu yang saya mau dalam kehidupan. Iya. Tapi tadi ya sempat bilang relasi yang saling support dan lain sebagainya gitu. Kadang kita memilih circle itu kan nggak sembarangan gitu ya. Orang-orang yang sekiranya memang secara first impression nggak menarik ya, kita menjauh lah ya dan lain sebagainya. Tapi itu tantangan tersendiri. Jadi even aku misalnya kayak menerima anak yang baru gitu ya, itu pun juga aku lihatnya anak ini asik apa nggak asik gitu. Oh ternyata secara vibrasi asik tuh menentukan tingkat kesuksesan seseorang gitu, tingkat dia mendapatkan peluang untuk hidup lebih baik dan lain sebagainya gitu. Nah masalahnya bagaimana yang tipe-tipe orang, tipologi orang yang nggak asik, vibrasinya nggak asik, energinya nggak bagus, first impression udah orang ini kayak gini, itu mengupgrade-nya gimana ya? Oke, kalau saya kalau dalam kerjaan ya, misalkan tim, saya tanya, apa yang kamu suka untuk kamu lakukan itu dulu. Karena kalau dia suka untuk melakukan, kita tinggal upgrade dia punya skill. Oke. Yes, itu. Terus kalau untuk anak-anak yang tadi tim yang kurang, tadi Mas bilang kurang impression, kayak nggak asik gitu kan.
ya kan saya tanya apa sih yang sebenarnya senang kamu lakukan, misalkan dia nggak tahu, it's okay, biarkan dulu, karena kita akan mencolek dia secara kontribusi. Misalkan ketika kita asik, teman-temannya asik, dia ngeliat orang asik, dia kan kayak tersenggol, kok orang bisa asik ya. Di situ dia mulai membuka, dan itu mudah untuk kita memfasilitasi. Tapi kalau dia udah nutup diri, biarkan dulu, mungkin belum waktunya. Iya, kalau saya mencolek teman-teman yang udah terganggu di sininya. Kok dia bisa sih, kok aku enggak? Itu asik tuh. Ya, tapi kalau dia udah menutup diri, kayak, mereka bisa, saya enggak. Biarkan dulu aja. Gitu, biarkan dulu. Yang bikin itu Mas Gobin Fasdev tadi kita rasani ya. Sekarang join dia. Dia ngikutin Mas dia. Gobin. Mas Gobin. Mas Gobin, kapan-kapan minta waktu Mas Gobin. Bareng. Om Gobin. Itu. Jadi saya kenal Mas Gobin dari hipnoterapi dulu. Itu udah 2011 2012. Keren beliau nih, konsisten luar biasa hidupnya. Seru. Bener-bener guru kehidupan lah. Iya. Gobin Fasdev. Iya. Oke, menarik sekali obrolan dengan Coach Vena. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai aware, oh iya, aku dipandang orang tuh nggak asik ya. Bagaimana mau deal bisnis, mau kerjasama kalau kemudian aku sendiri juga nggak asik gitu. Nah, ketika dia sudah mulai aware, mulai sadar, gimana ya mengupgrade diri itu. Yang paling mudah gimana dilakukan setiap hari gitu. Kalau misalkan ada toolsnya, Mas bisa bars, bisa kasih kayak kelas money awareness buat ngebangun. Hanya pentingnya adalah membuka diri. Nah, kalau membuka diri dari kata-kata nggak bisa, biasanya kita lakukan bars karena itu akan lebih cepat. Ya, kebuka energetically yang kekunci gitu loh. Jadi ketika lapisan-lapisannya itu terbuka, itu dengan lebih ringan. Terbuka, form and structures-nya kebuka, dia akan lebih ringan ketika kita men-sharing atau mengajak dia untuk masuk ke dalam kesadaran. Oke. Kita lanjutkan lagi nih. Seru nih obrolannya tentang kesadaran gitu. Iya. Tapi kan beberapa kali ya guru-guru kehidupan, narasumber, termasuk Coach Vena juga sering menyampaikan baik secara implisit maupun eksplisit gitu bahwa realitas yang kita alami itu sebenarnya juga kita berkontribusi untuk menciptakan realitas tersebut gitu. Nah, tapi masalahnya kalau misal ada orang yang dia itu miskin, mengalami kekerasan, terus kemudian dia itu sakit atau suatu hari dia kehilangan orang-orang yang dia sayangi, kehilangan orang-orang yang dia cintai. Nah, apakah tepat kita kemudian mengatakan kamu sedang menciptakan pengalaman itu? Itu gimana, Pak? Tanpa sadar, yes. Sebenarnya, ya, apakah dia tanpa sadar ingin memvalidasi kalau realita itu kejam, dan orang-orang yang pergi meninggalkan dia berkontribusi dengan cara seperti itu. Jadi saya pernah ketemu dengan salah satu peserta yang dia nangis karena orang tuanya bercerai dan meninggalkan dia sama neneknya, dan kemudian dia bilang, orang tua saya menikah lagi, jadi ibunya menikah lagi, bapaknya menikah lagi, dia ditinggalkan sama neneknya, dan dia makan nasi basi. Terus kemudian saya tanya, apakah kamu terlalu powerful? Terus dia cek energinya, ini karena kelasnya udah advance ya, terus dia bilang, ya. Terus aku bilang, apakah orang tua kamu berkontribusi pada kamu karena kamu terlalu powerful? Terus dia bingung kan. Tapi kalau secara energi, yes. Terus aku bilang, oke, sekarang kamu cek. Kamu punya adik gak yang ketika ayah ibunya menikah? Dia bilang, iya. Ibu saya menikah punya anak, ayah saya menikah punya anak. Dan apakah kamu lebih powerful dibanding adik-adik kamu saat ini sekarang? Dia bilang, yes. Yes. Jadi sekarang dia punya perusahaan dan adik-adiknya tidak punya perusahaan. So, apakah kamu terlalu powerful sehingga orang tua kamu meninggalkan kamu untuk kamu terbang tinggi? Oh iya. Yes. Dan itu situasi yang kayak bener. sedangkan orang tua kamu yang menikah, mereka punya anak dan mereka nggak bisa terbang tinggi. So apakah itu kontribusi dari sisi lain yang kamu nggak sadarin? Iya. Nangis dia di situ, Mas. Bener. Jadi langsung, tapi nangisnya kaget gitu loh. Jadi wow, ternyata aku menjudge orang tua, tapi ternyata tanpa sadar semesta kayak ngatur untuk berkontribusi untuk dia terbang tinggi, untuk dia tidak dikontrol supaya dia bisa terbang tinggi. Tapi kayak
nggak masuk pikiran, tapi kayak secara energetically itu terjadi gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka meninggalkan kita karena dia tahu kita hebat, dan kalau kita dikontrol terus kita nggak jadi hebat gitu loh. Tapi banyak orang melabel ketika terjadi itu bahwa dia korban. Nah itu yang membuat dia nggak bangun. Tapi ketika melihat dari sisi berbeda, they trust me, I can do it, itu akan berbeda, Mas. Jadi tentang label sih sebenarnya. Oke. Iya, aku terharu juga ini agak. Iya bener juga ya, kita berkontribusi ya. Ya, mereka berkontribusi dengan cara yang berbeda. Sehingga kamu mengakses power kamu gitu kan. Ya, kalau diayomin terus kadang-kadang kamu nggak akses. Tapi begitu ditinggalkan kamu mengakses kekuatan. Itu yang kadang-kadang kita melihat itu sebagai lutka batin, tapi sebenarnya tidak kalau dilihat dari sisi berbeda. Gila, Mbak Vena keren banget katanya. Tapi ada juga ya, banyak juga pengalaman-pengalaman yang keren-keren yang dialami alumni Money Awareness setelah ikut kelas gitu. Dirimu sampai kaget banget ya, sampai se-amazed itu mereka gitu. Bisa nggak dibagikan pengalaman teman-teman yang share ke Coach Vena setelah Money Awareness, setelah BARS? Iya, itu banyak banget dan aku happy banget. Ada satu yang setelah dia ikut BARS, terus ikut foundation, tiba-tiba dia bisa memfasilitasin adiknya, dan selama ini apa yang diinginkan adiknya itu nggak pernah terucap, sehingga adiknya mungkin cenderung marah-marah, dan ketika difasilitasin adiknya bisa sampai nangis, dan ibunya sampai kaget. Terus gitu dia bilang, wow, that's melted gitu loh. Energi yang selama ini stuck, yang selama ini menjadi keributan, yang selama ini nggak dimengerti, tiba-tiba berubah. Dan mereka yang sudah belajar foundation bisa memfasilitasin keluarganya. Jadi buat dia, wow, ternyata anak saya hebat ya gitu kan. Terus ada yang dia di BARS 2 kali, terus dia bilang, Coach kenapa aku di BARS pusing, hari kedua kali di BARS aku pusing. Terus aku tanya, apakah kamu aware rada bumi, kontribusi? Begitu dia dengar voice note saya, dia bilang, Coach bener Coach, gempa di Bantul atau di mana tempat saya gitu loh, kalau nggak salah gitu ya, di Jogja pokoknya. Terus dia bilang, Coach bener Coach. Itu kan saya bilang, tubuh kita sangat keren, cuman nggak sadar kalau tubuh kita sekeren itu. Itulah kesadaran bahwa sebenarnya kita bersama dengan semesta, kita nggak sendirian. Kita tuh bersama dengan semua molekul gitu loh. Nggak ada tuh yang namanya kesepian sebenarnya. Kesepian hanya ilusi yang kita ciptakan karena kita terpisah dari oneness. Oke. Tapi pernah nggak sih dirimu tuh kayak, kan pengalaman ikut berbagai macam kelas kan udah sangat banyak gitu ya, dan mungkin juga melihat ya, kalau aku nih ya, aku kok nggak pernah ya melihat orang-orang yang memilih jalan hidup untuk ateis dan agnostik itu kok nggak ada yang goblok ya. Semua rata-rata kok IQ-nya kok sadis-sadis gitu, pinter-pinter gitu. Menurutmu apa sih kesalahan mereka yang memilih jalan hidup agnostik gitu, mempertanyakan eksistensi Tuhan nih beneran ada apa enggak? Pernah nggak sih ada dinamika batin, pergulakan batin seperti itu, dan bagaimana dirimu sekarang menjawab itu semuanya? Aku nggak tahu tentang mereka yang agnostik dan segala macam, tapi buat aku Tuhan itu banyak kita label. Tuhan dalam bentuk A, dalam bentuk B, dalam bentuk C, persepsi gitu kan, karena mungkin kesadaran kita terlalu kecil untuk menggambarkan Tuhan yang sangat besar kalau buat aku gitu ya, karena Tuhan sangat besar di label jadi kecil gitu, dan kita masukkan ke dalam pemikiran kita untuk kita pahamin, padahal dia sangat luar biasa kan, nggak bisa kita pahamin konteksnya gitu. Dibilang alfa dan omega berarti dia tidak terbentuk dengan kecil, kalau buat saya adalah itu. Nah mungkin yang agnostik itu mereka tidak bisa jadi nggak selaras dengan konsep yang dikecilkan itu, mungkin ya, ya mungkin gitu. Jadi saya juga belum pernah ngobrol langsung pemahaman mereka atau apa, tapi yang saya tahu kita banyak mengecilkan Tuhan, sedangkan kita kalau dilihat dari agama kita adalah percikan dari Tuhan. Berarti kan ada energetically Tuhan di dalam diri kita. So apakah kita juga alfa dan omega? Karena percikan dari Tuhan itu alfa dan omega, tidak terhingga, tidak bisa diukur.
gitu, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, gitu. Jadi saya belum bisa menjawab semuanya, tapi bagaimana jika kita menjadi bagian dari si yang tak terhingga ini, dan kita menciptakan co-creation bersama dengan semua energi yang tak terhingga itu. Tapi hukum-hukum itu ada hukum konsekuensi, hukum sebab akibat, hukum keseimbangan dan lain sebagainya. Itu menurutmu ada dengan sendirinya atau ada yang mengatur? Kalau buat aku kayak tergantung nih, karena kan itu sebenarnya berbeda tuh dari setiap kata-kata Mas gitu kan. Apa yang kita minta itu yang tercipta. Kalau saya taunya itu, misalkan apa yang kamu pilih sekarang akan menciptakan masa depan kamu. Kalau tadi realita itu adalah kesepakatan Mas, kayak satu orang mengatakan hidup itu susah, ada dua orang yang mendengar, dan akhirnya terciptalah hidup yang susah. Dan karena disepakatin bersama, tanpa sadar kita menciptakan realita hidup yang susah, dan kita pikir realita itu real, nyata, benar gitu ya. Nah, kita lupa bahwa kita juga bisa loh minta kemudahan gitu ya. Kalau satu dua orang sepakat bahwa hidup itu mengasihkan, terjadi dengan banyak hal, sehingga banyak sekali pengalaman mengasihkan di bumi. Dan jadi kita bersama dengan semesta sebenarnya, kita cuma minta bagaimana hidup mengasihkan, kita izinkan semesta kontribusi. Bukan kita yang ngatur semesta. Maksudnya kayak kita juga memberi izin pada semesta untuk berkontribusi ketika kita minta. Gitu. Jadi kerjasama dengan semesta. Nah, kalau kita sibuk dengan, misalkan kita sibuk menyalahkan pasangan kita sibuk menyalahkan anak kita, bisnis kita, usaha kita. Nah, energi menyalahkan itu semakin besar, sehingga terjadinya perang itu karena juga saling menyalahkan kan Mas. Begitu ada perang terus kita salahin lagi. Jadi kayak kita nanamin kayak minyak ke dalam api, karena kita juga menyalahkan. Kalau kita mau mengubah ya bukan dengan menyalahkan, tapi menciptakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda adalah kita menciptakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan kita bisa melted energi ini. Jadi kayak kalau kita bahagia bersama, kita lagi meluluhkan atau kita berkontribusi untuk membuat energi ini makin berkembang, bukan dikasih intensi kepada sini. Jadi kita memberikan intensi kepada dunia yang mau kita ciptakan. Ya, bukan dengan melawan, hanya mengganti fokus aja, intensi kepada dunia yang kita mau. Kasih intensi terhadap dunia yang kita mau. Nah, itu poinnya. Kalau kamu cerita terus tentang pengalaman loopingmu yang nggak selesai-selesai, berarti kasih intensi dunia yang tidak kamu harapkan sebenarnya tanpa disadari. Betul. Gitu ya. Ada yang tanya ini, kelas ini untuk rentang usia berapa? Tahu kok rentang usianya? Gak ada batasan sebenarnya. Gak ada batasan. Ya, gak ada batasan. Nah, kita sering merasa kadang tuh sedang mengambil sebuah keputusan yang sadar, ya kan? Nah, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar tahu bahwa itu benar-benar datang dari kita, atau kemudian datang dari ego, dari rasa trauma gitu ya, yang dulu pernah kita terima, atau sebuah programming itu sebenarnya kita dapatkan pada waktu di keluarga, pas waktu masih kecil, atau kemudian kita berada dalam sebuah komunitas yang secara sadar maupun tidak sadar kita terinstall program-program tersebut. Contoh dalam keuangan, kita melihat orang tua kita mengorbankan diri untuk keluarganya. Betul. Atau untuk keluarga dia. Misalkan pihak laki mengorbankan diri, ayah kita mengorbankan diri, uangnya untuk keluarga dia. Tapi untuk keluarganya sendiri dan anak-anak tidak. Nah, dari pengalaman itu akhirnya membuat seseorang anak itu bertumbuh dengan menganggap kalau dia takut mengalami pengalaman yang tidak asik gitu kan dalam relasi seperti yang ibunya alamin, atau ibunya suka mengulang cerita tentang bagaimana ayah kamu tidak memperdulikan kita, dia hanya peduli keluarganya gitu loh. Nah, akhirnya anak ini akan membawa story itu, dan dia cenderung takut mungkin dalam mendapatkan pasangan yang seperti itu, atau dia merasa ya
Ini kan cuma respon dan reaksi dari suatu peristiwa. Itu sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi dia nggak sadar, dia bisa memilih sesuatu realita yang berbeda, tapi fokus dia bagaimana memperbaiki keluarganya dan dia nggak sadar. Itu yang dimaksud menciptakan realita yang tanpa disadarin. Realita orang lain yang dibawa, yang dia berusaha untuk mengerti, yang dia berusaha untuk jalanin, yang dia takut dari situ. Di pagi ini kita benar-benar belajar banyak hal dari Coach Vena. Tapi menariknya memang aku melihat yang terima kasih dengan Coach Vena tuh banyak banget. Kemarin yang waktu kita di Barani juga sama ya. Mas, aku habis ikut bar sama Coach Vena. Oh, luar biasa. Gini. Yang ibu-ibu itu loh. Ibu rambutnya putih. Ya, banyak kejadian kayak gitu. Dan Coach Vena juga sendiri, Mas, kenapa jadi banyak banget ini yang testimoni gini. Happy banget ya dirimu, Coach ya. Happy karena teman-teman berkembang. Satu yang membuat aku bahagia adalah ketika kamu tumbuh menjadi kamu, bukan menjadi orang lain. Ya, karena akses itu membuat kamu jadi kamu, bukan membandingkan kamu jadi orang lain. Nah, membuat kamu jadi kamu, bukan membandingkan kamu dengan orang lain. Itu nih rahasia hidup happy tuh kayak gitu. Iya. Membuat kamu jadi kamu. Iya, ketika kamu jadi kamu jatuh cinta sama diri kamu. Nah, di saat ketika kemudian ketika kamu pengen jadi kayak orang lain, kamu nggak bahagia dengan diri kamu. Nah, saat kemudian kita udah menjadi diri kita dan kita makin jatuh cinta sama diri kita, potensi-potensi yang selama ini tersembunyi itu jadi kayak keluar semua nggak sih? Exactly. Ya, akhirnya kan kamu jatuh cinta sama kamu kan. Terus kamu jatuh cinta sama kehidupan. Dan menariknya lagi, di saat kemudian momen itu sudah kita dapatkan, ini sesuatu yang menurutku blessing banget karena kita secara pelan-pelan tuh sudah nggak mulai lagi attach dengan banyak hal yang dulu kita masih melekat dengan ini. Kebahagiaanku tuh tergantung kamu deh, kalau kamu nggak nurut aku nggak bahagia gitu kan. Iya, pelan-pelan kayak gitu. Iya, karena biasanya dalam relasi itu kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Setuju. Dan ketika digantungkan orang lain yang harus memikul kamu bahagia atau nggak bahagia dari aku, itu kan berat, Mas. Dan itu sebenarnya dia telah memutuskan sebelum relasi itu dimulai. Oh iya. Dia telah membuat relasi itu hancur sebelum malah mulai relasinya. Relasi dengan siapa? Dengan diri dia sendiri. Oke.